Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2.2 yaitu terkait koneksi antar materi. Di mana bahasan hari ini yaitu mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu di sini ada Bapak Dr. Sailendra Putra MPD selaku fasilitator, kemudian ada Bapak Asep Gunawan MPD selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Hasanah yaitu selaku CGP. Di sini terdapat dua pertanyaan pemantik, di mana yang pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk jawaban pertanyaan pemantik yang pertama yaitu setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya selaku pemimpin pembelajaran di kelas sudah mulai merubah pandangan saya bahwa murid tidak selamanya dituntut untuk selalu memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan yang bagus, melainkan bagaimana caranya kita selaku pemimpin pembelajaran menerapkan pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita. Salah satu poin pentingnya yaitu bagaimana caranya agar murid-murid saya ke depannya bisa memiliki budi pekerti yang baik dengan diterapkannya pembelajaran sosial dan emosional. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya dapat tercapai dengan adanya pembelajaran sosial dan emosional. Adapun untuk pertanyaan pemantik kedua, jawabannya yaitu pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan modul-modul sebelumnya dengan melihat terlebih dahulu tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun keterkaitan antar modul akan dijabarkan dalam slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mencapai pembelajaran sosial dan emosional yang kita harapkan, terlebih dahulu kita lihat modul 1.1 terkait filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, agar anak mencapai ke arah sana, maka perlu adanya penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang menanamkan budi pekerti terhadap mereka. Untuk selanjutnya terkait dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, sudah selayaknya kita selaku guru penggerak memiliki nilai dan peran kita sendiri untuk membantu bagaimana proses penerapan pembelajaran sosial dan emosional lebih efektif lagi di kelas. Nah, nilai di sini terutama nilai kolaboratif bersama dengan murid-murid kita, sehingga pembelajaran yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Adapun peran kita yaitu peran sebagai pemimpin pembelajaran, maka sudah selayaknya kita senantiasa mampu menjadi pionir, mampu menjadi fasilitator, mampu menjadi manajer bagi murid-murid kita untuk proses penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Maka nilai dan peran guru penggerak ini perlu kita miliki, sebenarnya bukan hanya nilai kolaboratif saja, tetapi semua nilai yang ada di guru penggerak. Berikutnya, di sini terkait modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Nah, di sini sebagai guru penggerak pasti kita memiliki visi untuk
pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah, maka dari visi yang sudah kita buat sebelumnya terkait pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif, maka pembelajaran sosial dan emosional perlu adanya diterapkan di visi guru penggerak yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga visi yang sudah kita buat sebelumnya bisa lebih baik lagi proses penerapannya dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, begitupun dengan modul 1.4 terkait budaya positif, di mana posisi kita sebagai manajer, maka kita sebagai pemimpin pembelajaran haruslah senantiasa menjadi manajer bagi murid-murid kita dalam proses pembelajaran yang di kelas, sehingga kebutuhan dasar mereka maupun ketika mereka mempunyai permasalahan-permasalahan yang kita selesaikan dengan segitiga restitusi, maka setiap proses pembelajaran, terutama pembelajaran sosial dan emosional yang mengharapkan pembelajaran yang aman dan nyaman bisa terjalin dan terwujud dengan baik. Nah, adapun untuk modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid dalam proses pembelajaran. Nah, agar kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa terfasilitasi oleh kita selaku guru, maka di sini perlu adanya penerapan proses pembelajaran sosial dan emosional. Karena di sini murid senantiasa dilatih bagaimana untuk mempunyai kesadaran diri, manajemen diri, begitupun dengan keputusan yang bertanggung jawab, begitupun dengan kesadaran sosialnya. Nah, di sini semuanya mereka dilatih dengan adanya koneksi dari tiap modul ini. Agar apa? Pembelajaran yang diharapkan untuk yang aman dan nyaman supaya murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka kedepannya proses pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan harapan kita dan Bapak Ki Hajar Dewantara bisa terwujud dengan baik dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas ke depannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini ada pertanyaan lanjutan yaitu terkait 3 pertanyaan. Mari kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya seputar tentang materi pelajaran yang saya ampu saja, sehingga ketika mengajar, saya hanya berfokus pada pencapaian nilai yang diperoleh oleh murid selama proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada istilah pembelajaran sosial dan emosional yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, kedepannya bagaimana mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Yang kedua yaitu mengimplementasikan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu berbagi praktik baik kepada rekan sejawat mengenai pentingnya pembelajaran sosial dan emosional. Berikutnya pertanyaan yang ketiga yaitu berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 yaitu perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, yang pertama yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Kemudian yang kedua, memaksimalkan penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan adanya penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Adapun untuk yang kedua yaitu bagi guru, saya berharap di sini bisa menjadi teladan bagi rekan sejawat. Kemudian saya juga berharap bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat
untuk melakukan pendampingan dalam menerapkan, pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang terakhir yaitu berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Demikianlah Bapak Ibu, terkait penjelasan mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.